Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan bunyinya demikian: Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini yang kita baca dari Ulangan 24 ayat 19 adalah bagian dari serangkaian hukum sosial dalam perjanjian lama yang mengatur kehidupan umat Israel, khususnya dalam hal keadilan dan belas kasihan kepada kelompok rentan. Siapa kelompok rentan itu? Kelompok rentan itu adalah orang asing, anak yatim, dan janda. Maka konsekuensi logisnya, hukum ini akan mencerminkan Allah yang penuh kemurahan hati dan keadilan lewat kebaikan dari anak-anak Allah itu sendiri. Saudara-saudara, maka perintah ini bukan sekedar aturan ekonomi, tetapi ujian iman. Apakah umat Allah rela mempercayai bahwa ketaatan mereka akan diganjar dengan berkat ilahi? Nah, saudara-saudara, Calvin menekankan bahwa Allah menghendaki umatnya hidup dalam ketergantungan penuh padanya sambil menunjukkan belas kasihan sebagai cermin sifatnya. Jadi Tuhan bukan cuma mau mengajarkan kita bahwa kita bergantung kepada Tuhan, segala sesuatu kita minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita juga bisa menjadi jawaban doa bagi orang lain, atau cara Tuhan memberkati orang lain bisa juga memakai kita. Maka kita perlu tahu betul bahwa berkat yang kita terima bisa jadi, kalau itu berlebihan, itu merupakan cara Allah untuk ingat bahwa kita akan jadi kepanjang tanganan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, yang berikut yang bisa kita pelajari tentang kasih dan keadilan sosial. Abraham Kuyper itu berkata bahwa hukum ini sebagai wujud keadilan distributif yang Allah kehendaki. Bagi Kuyper, tanggung jawab sosial bukan sekedar amal, tetapi kewajiban iman yang mencerminkan pemerintahan Kristus atas seluruh kehidupan. Maka pada waktu kita mau melakukan kebaikan, bagi Kuyper, itu bukan cuma sekedar karena saya berbuat baik, karena saya kasihan kepada sesama, bukan seperti itu. Tapi pada waktu kita berbuat baik, kita sedang mencerminkan Kristus yang penuh kasih itu. Maka kita pun anak-anak Kristus itu berbuat baik karena kita mencerminkan siapa Bapa kita, siapa Juru Selamat kita, dan siapa Allah yang hadir di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, maka pada bagian ini ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, gereja dipanggil untuk peduli terhadap kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, kaum papa, kaum yang butuh pertolongan. Bukan karena legalisme, karena tuntutan, karena paksaan, tetapi sebagai ungkapan syukur atas anugerah Kristus. Kita menyadari betul anugerah Kristus itu memberkati kita secara limpah. Dan pada saat yang bersamaan kita harus sadari bahwa tidak semua orang diberkati secara limpah, secara sama seperti kita. Maka muncul pertanyaan besar, kenapa demikian terjadi? Maka Tuhan mau bilang, alangkah indahnya hidup di dunia dan hidup saling tolong-menolong. Di dalam dunia telah jatuh ke dalam dosa. Setiap orang yang punya potensi untuk egois, untuk hidup saling bodoh amat. Tapi orang-orang yang telah mengalami anugerah Kristus harus menunjukkan dan menyatakan sesuatu yang beda, yaitu kasih di dalam Kristus itu bukan cuma sekedar omongan, tetapi ada tindakan nyata untuk kita saling merangkul, saling menolong, saling memberkati, dan saling menopang. Dan ini bukan karena dipaksa, tapi karena hadir dalam ketulusan. Apa yang kita lakukan bagi sesama itu merupakan cerminan bahwa kita telah terlebih dulu ditolong oleh Kristus. Yang berikut yang bisa kita pelajari adalah individu Kristen diajak untuk hidup dalam kemurahan hati, mengingat bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengklaim, wah ini saya cari dengan susah payah dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa yang kerja keras pun banyak, tapi tidak seperti kita mendapatkan yang mungkin lebih besar daripada orang yang mati-matian kerja di luar sana. Maka bukan dengan paksaan pada waktu kita menolong orang. Sekali lagi ada satu kesadaran bahwa saya menolong orang karena saya tahu orang yang akan saya tolong juga benar-benar butuh dan dia dikasihi oleh Kristus. Dan yang berikut adalah masyarakat diingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus memperhatikan keadilan sebagaimana Allah mengatur Israel. Jadi keadilan
itu merupakan sesuatu yang harus dicerminkan lewat kehidupan orang Kristen, entah dimanapun itu. Pada waktu kita di tempat kerja, pada waktu mungkin kita ada di dalam lingkungan keluarga, dan dimanapun kita berada, keadilan harus tercermin. Dan keadilan hanya mungkin tercermin kalau kita care dan kita peduli kepada orang lain. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu buat kami. Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang pentingnya kami peduli kepada sesama. Kami mengingat akan cinta-Mu kepada kami yang begitu besar. Kami rasa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mencerminkan kasih itu kepada sesama. Ajar kami untuk melakukannya Tuhan, walaupun itu sulit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kasih-Mu. Amin.